Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bersedia untuk menyimak presentasi saya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya, Muhammad Abdul Rahman dari peserta KKN untuk mempresentasikan sedikit mengenai biodiesel dan minyak jelantah. Yang pertama, saya ingin uh, menjelaskan mengenai beberapa efek ya yang kita rasakan pada akhir-akhir ini, yaitu cuaca yang terasa lebih panas daripada dahulu ketika kecil ya, dan juga musim yang tidak menentu ya. Kalau dahulu mungkin musim menentu ya, ketika bulan Oktober, November, atau mungkin Desember itu sumber air itu deras ya. Tapi sekarang itu seakan-akan terbalik ya, atau mungkin kadang-kadang tidak menentu. Mungkin kemarau lebih panjang daripada hujan, atau mungkin ketika masa-masa hujan tiba-tiba tidak turun hujan dan lain sebagainya. Nah, apa sebab daripada itu semua ya? Kita semua kan merasakan ya, bagaimana kemudian ketika kita keluar siang hari ya, maka terasa cuaca lebih panas daripada dahulu ya, dan juga musimnya tak menentu. Sebabnya adalah efek gas rumah kaca ya. Mudahnya gas rumah kaca itu adalah gas yang dihasilkan ya, salah satunya dari pembakaran bahan bakar mobil atau motor, atau uh, dari batu bara yang dilakukan oleh pabrik-pabrik besar seperti itu, sehingga menghasilkan gas yang disebut gas rumah kaca, yang kemudian nanti bisa membuat bumi kita menjadi lebih panas dan bisa menghasilkan rentetan dampak yang cukup memprihatinkan seperti itu. Lalu kemudian kita sebagai masyarakat kecil ya tentunya punya kesempatan untuk bisa uh, mengurangi ya efek dari hal-hal tersebut. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan biodiesel ya berbasis minyak jelantah, yang mana pemanfaatan biodiesel berbasis minyak jelantah ini sudah dilakukan di beberapa negara di dunia. Cuman sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui dahulu apa itu biodiesel. Mungkin kalau minyak jelantah sudah pada tahu ya, bahwasanya minyak jelantah ini minyak yang sudah dipakai beberapa kali sehingga tidak bagus untuk digunakan sebagai minyak goreng lagi. Kalau biodiesel ini apa? Nah, biodiesel itu adalah bahan bakar ya, yang digunakan untuk mesin diesel ya, seperti mobil, yang mana memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit ya, karena diproduksi dari uh, lemak nabati atau lemak hewani ya. Salah satunya bisa diproduksi dengan bahan baku minyak ya. Kalau minyak segar mungkin digunakan untuk memasak, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Tapi kalau minyak yang setelah digunakan untuk memasak, alias minyak jelantah, itu ternyata juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Nah, ini adalah negara-negara yang sudah memiliki pabriknya, seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, dan Indonesia pun juga sebenarnya punya ya, tapi masih belum banyak seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari mobil biodiesel ya. Ini ada di luar negeri ya, barangkali mungkin belum terlalu banyak kita temukan di sekitar kita, tetapi sebenarnya ada ya mobil dengan bahan bakar biodiesel. Kemudian ini adalah fakta bahwasanya biodiesel ini bukan merupakan bahan yang toksik ya, bukan merupakan bahan yang beracun, yang berbahaya. Bahkan tingkat kebahayaannya lebih rendah daripada nikotin atau arsenik ya, atau racun pada kodok ya, atau mungkin pada ubur-ubur, itu lebih rendah ya. Ini berdasarkan tingkat LD 50-nya seperti itu. Kemudian ini adalah bagaimana cara biodiesel dibuat ya, menggunakan beberapa bahan kimia. Pastinya ini tidak bisa, bukan tidak bisa ya, pastinya ini cukup susah untuk kita lakukan sendiri ya, apalagi mungkin yang bukan
bidang kimia seperti itu, atau mungkin bukan bidang di sains teknologi. Nah, sebenarnya ada cara lain ya untuk kita masyarakat kecil ya, mungkin yang setiap hari menghasilkan minyak jelantah dari hasil penggorengan, ya tidak perlu kita sendiri yang mengubah minyak menjadi biodiesel, tapi ada cara lainnya, yaitu dengan cara menyerahkan minyak jelantah tersebut ke pengumpul minyak jelantah ya. Ya, saya sudah mengumpulkan beberapa sumber dari pengumpul minyak jelantah yang ada di Jogja. Bisa dengan cara dijemput ya, kemudian nanti diganti dengan uang, jadi kita seakan-akan menjual, atau bisa juga kita menyerahkan langsung ke lokasi pengumpul minyak jelantah tersebut. Yang pertama ada minyak jelantah Jogja, ini bisa langsung dijemput ya, kemudian bisa dihargai dengan 80.000 per jerigen ya, tapi minimalnya 5 sampai 6 jerigen 18 liter. Itu yang pertama. Yang kedua ada Bella atau Beli Jelantah Indonesia. Ini ada alamatnya ada di Catur Tunggal ya, Depok Sleman. Mungkin cukup jauh kalau dari Wonosari, sehingga mungkin bisa dengan penjemputan ya, atau mungkin seandainya ada yang ingin jalan-jalan sekalian ya ke daerah Catur Tunggal Depok ya, bisa juga sambil membawa minyak jelantahnya, dihargai dengan 3.000 per liter apabila dijemput ya, apabila dijemput dari kantor ke lokasi pengambilan minyak jelantah, atau dihargai dengan 4.000 per liter apabila langsung diserahkan ke lokasi. Yang ketiga ada sedekah. Nah, kalau ini tidak dijual, tidak diganti dengan uang, tetapi kita menyerahkan langsung ya. Ini mungkin sedekah dengan cara yang tidak biasa ya, dengan minyak jelantah. Tapi kehitung sedekah karena minyak jelantah bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku pembuatan biodiesel. Yang terakhir ini ada Alan, ya, nama uh, organisasinya yaitu Alan, yaitu penampung minyak jelantah. Nama usahanya Alan ya. Ini dihargai dengan 5.000 sampai 6.000 per liter. Lokasinya ada di Sosro Menduran, Kota Yogyakarta. Masing-masing sudah saya lengkapi dengan nomor telepon, dan ada Instagramnya juga. Barangkali nanti bisa minta tolong putra-putranya ya, untuk atau putra-putrinya untuk bisa menemukan kontaknya sehingga bisa berhubungan dengan lebih lancar seperti itu. Untuk kesimpulannya ya, saya ingin memaparkan keuntungan dari apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai yang sampai sekarang, yaitu yang pertama, untuk minyak jelantah itu ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang menguntungkan, yaitu bisa diubah menjadi rupiah dengan cara kita mengumpulkan kemudian menyerahkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, yang mengubahnya menjadi biodiesel. Yang kedua, mengurangi polusi, karena seperti yang tadi saya paparkan, bahwasanya biodiesel itu bahan bakar yang memiliki emisi yang lebih rendah, emisi gas rumah kaca yang lebih rendah daripada bahan bakar fosil ya, atau bahan bakar yang biasa kita gunakan untuk motor, untuk mobil ya, atau mungkin bahan bakar yang digunakan di pabrik-pabrik. Kemudian yang ketiga, mengurangi limbah minyak jelantah dengan cara mengumpulkan minyak jelantah ya, yang kalau misalkan dibuang ke sungai atau mungkin ke selokan, ke pipa pembuangan, itu bisa mencemari atau bisa menyumbat pipa aliran air, sehingga tidak baik dilakukan ya. Maka solusinya yaitu dengan cara mengumpulkan kemudian menyerahkan untuk diubah menjadi biodiesel. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasmenya untuk menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.